Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Muhammad Alpianur. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial bagaimana cara pembuatan penomoran halaman dan navigasi di MS Word 2007. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah simak video ini ya guys sampai habis dan jangan sampai dilewatkan tutorialnya guys. Langsung saja. Ya baik, jadi dalam proses pembuatan penomoran halaman atau navigasi, sebelumnya terlebih dahulu kita harus mempersiapkan data file makalah atau data file skripsi kita yang ingin kita beri penomoran halaman atau navigasinya guys. Jadi langsung saja ya, untuk tahap pertamanya kita proses pembuatan makalah guys. Jadi ini kita bagi menjadi 6 section ya. Jadi di bagian cover section 1, di bagian kata pengantar dan daftar isi section 2. Bisa dilihat guys. Nah, kemudian di bagian bab pembahasan section 3, tentunya kita klik terlebih dahulu difference perspeknya ya guys. Nah, karena biar membedakan jenis halamannya guys. Kemudian kita go to footer, kemudian link perpose atau same as perpose. Ini kemudian langsung masuk ke section 3 ya guys, di bagian bab pembahasan. Jadi di bab pembahasan ini kita masuk ke section 4 guys. Jadi kita letakkan kursor di atas, kita cari kolom pack layout, setelah itu breaks, kemudian next page untuk merubah section menjadi 4 guys. Nah ini sudah terubah, jadi kita klik different perspeknya karena mengikuti judul halaman awal, jenis tulisan halamannya, namun kita hilangkan link verpose nya guys, atau same as verpose nya, go footer, same as header footernya kita hilangkan guys. Jadi untuk isinya ini kita tidak perlu ubah lagi, kita langsung masuk ke bab penutup atau bab 3. Jadi ini masih section 4 guys, kita rubah terlebih dahulu menjadi section 5, dan kita ke pack layout lagi, breaks, dan next page. Nah ini juga di bagian daftar pustakanya kita jadi section 6 ya guys. Nah ini sudah section 5, kemudian kita hilangkan difference perspeknya karena berbeda jenis tulisan halamannya. Kemudian same as verpose nya di bagian header dan footernya guys juga kita hilangkan, sama juga seperti di bagian daftar pustakanya kita hilangkan, sama seperti bagian bab 3 atau bab penutup ya guys. Nah jika semuanya sudah kita potong-potong atau kita bagi menjadi 6 section, maka tahap selanjutnya proses pemberian penomoran halaman guys. Nah ini jika semuanya sudah kita potong-potong, ini di bagian babnya section 4, kemudian section 5. Nah ini totalnya semuanya 6 section guys. Jadi langsung masuk ke bagian pembuatan penomoran halaman. Kita masuk ke pack number, kemudian bottom of page. Sebelumnya ke desain dulu ya, desain, pack number, bottom of page di yang kedua ya. Nah jadi ini sudah sama ya. Di bagian kata pengantar dan daftar isinya, I1 di kata pengantar, I2 di bagian daftar isi. Setelah itu masuk ke section 4. Kemudian ini di bagian bottomnya kita tengah ya guys, karena di awal atau di bagian bab, halaman bab itu di tengah ya guys jenis tulisan halamannya. Ini kemudian kita format ya, itu nomor 3 jadi rubah ke 1 ya guys, kita format tag number. Oke. Nah ini sudah 1 ya guys. Nah jadi ini di section selanjutnya pasti mengikuti guys 2 dan 3, namun jenis penomoran selanjutnya ini kita beri di atas ya guys. Bagaimana caranya? Kita ke pack number, kemudian di top of page, kemudian kita klik di line number 3 di ujung kanan ya, kita klik. Nah berubah ya guys. Nah jadi yang di bawah ini kita hapus saja ya. Oke. Nah ini tidak perlu kita rubah karena ini di bagian judul ya, di judul ya di tengah ya. Jadi yang tadi tidak perlu kita rubah seharusnya.
Kemudian kita ke page number lagi, kita bottom of page yang line number 2 ya. Oke, nah berubah 3 ya guys. Nah jadi nih di bagian halaman selanjutnya semuanya di atas ya guys, jenis penomoran halamannya nih. Nah namun di bagian section 5 atau di bagian bab penutup ini belum, karena tadi kita hilangkan ya different section, jadi berbeda jenis penomoran halamannya. Yang kita lanjut ke page number, bottom, dan yang plain number 2. Sama juga ya untuk daftar pustakanya guys, menggunakan bottom, kemudian plain number 2. Oke, ini sudah semua. Maka tahap selanjutnya proses pembuatan navigasi ya guys. Jadi dalam proses pembuatan navigasi ini kurang lebih sama dengan proses pembuatan daftar isi secara otomatis. Kita klik sub materi atau temanya, kemudian kita heading 1. Untuk mempercepat atau mempermudah kita klik kanan, kemudian kita klik modify. Nah di sini sudah ada ganti jenis tulisannya, ukurannya rata tengah, warnanya hitam, bold ya, jangan lupa guys. Nah jadi tidak perlu kita setting lagi, namun sudah otomatis terubah ya guys. Nah jadi tinggal kita seleksi atau kita blok terlebih dahulu. Nah kalau kita klik, nah sama ya guys, ini juga di bagian pendahuluan sama seperti di bagian sebelumnya, kita heading 1 terlebih dahulu. Nah selanjutnya di bagian latar belakang nih guys. Di bagian latar belakang kita seleksi terlebih dahulu atau kita blok, kemudian kita klik heading 2. Nah ini masih warna biru ya guys, sama seperti yang tadi. Heading 1 kita klik kanan, kemudian modify. Setelah itu nih jenis tulisannya Times New Roman, ukurannya 12, bold jangan lupa ya guys, kemudian hitam. Nah setelah itu kita beri penomorannya ya guys, abjad A kapital ya guys. Nah ini sudah kita jadikan heading 2, dan begitu juga selanjutnya ya guys, kita beri heading 2 di bagian sub tema yang dibahas ya guys. Nah selanjutnya sama ya guys, kita seleksi terlebih dahulu, kemudian kita beri huruf abjad terlebih dahulu, kemudian kita heading 2 ya. Saya rasa gampang ya proses pengheadlingan ini ya. Nah kemudian kita blok terlebih dahulu, atau kita seleksi, kemudian kita klik heading 2. Jadi tipsnya di sini guys, dalam proses pembuatan navigasi yang pertama harus kita lakukan ialah kita blok terlebih dahulu sub materinya atau temanya ya guys yang ingin dibahas. Kemudian kita heading 1 itu khusus tema, kemudian heading 2 dan selanjutnya itu khusus sub materi yang dibahas nih. Jadi ini semua sudah saya heading semua. Kemudian selanjutnya kita cari kolom view dan kita klik dokumen map. Jadi dokumen maps ini khusus di MS Word 2007. Untuk di 2010 ke atas itu namanya ialah navigasi ya guys. Jadi setiap MS Word itu berbeda-beda fiturnya. Jadi khusus di 2007 ini saya buat ialah proses pembuatan navigasinya di sini dengan nama dokumen maps. Cuman fungsi dan kegunaannya sama guys. Untuk mempermudah kita dalam proses pembuatannya, apabila terjadi kesalahan di sebuah makalah atau skripsi, kita tidak perlu scroll, kita langsung klik saja. Jadi tidak perlu kita scroll jauh-jauh ya. Jadi mungkin cukup sekian ya proses tutorial yang saya buat dalam proses pembuatan penomoran halaman plus pembuatan navigasi guys. Cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and share-nya guys apabila kalian suka dengan video tutorial yang saya buat. Terima kasih.